Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Idhar Smadi SIKOM MT, dosen Desain Komunikasi Visual Fakultas Industri Kreatif Universitas Telkom. Melalui video ini, saya ingin memaparkan tentang bidang pengajaran saya dalam rangka memenuhi PDD UKT-PT Prasyarat Serdos tahun 2023. Video audiovisual pembelajaran ini berisi tentang penjelasan mata kuliah inovasi grafis disertai dengan cuplikan video rekaman pembelajaran daring. Mata kuliah inovasi grafis merupakan mata kuliah wajib di program studi desain komunikasi visual Universitas Telkom untuk mahasiswa semester 7 dengan bobot 3 SKS. Melalui video ini, saya ingin memaparkan bagaimana cara dan metode saya dalam mengajar. Saya menjadi koordinator sekaligus pengampu untuk mata kuliah inovasi grafis dengan kode mata kuliah DGI 4D3. Mata kuliah inovasi grafis berisi tentang kemampuan menangkap fenomena dan menganalisis permasalahan yang ada di sekitar untuk kemudian merancang sebuah solusi inovatif berdasarkan kebutuhan pengguna. Inovasi grafis mengedepankan aspek pendekatan holistik dan multidisiplin dalam mengolah ide berbasis desain grafis. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai dari mata kuliah inovasi grafis ini yaitu mahasiswa mampu memahami definisi ruang lingkup dan bagaimana terjadinya suatu proses inovasi. Kemudian, mahasiswa mampu memiliki kemampuan untuk melakukan analisa permasalahan sosial untuk mencari solusi dan menciptakan kebaruan atau novelty yang ada di masyarakat. Kemudian, mahasiswa mampu membuat ide desain yang orisinil, inovatif, kreatif, dan menghasilkan gagasan dari solusi yang ada di masyarakat. Dan terakhir, mahasiswa mampu melakukan perancangan desain grafis secara solutif, kreatif, inovatif, dan eksploratif. Mata kuliah inovasi grafis ini terdiri dari beberapa asesmen. Ada beberapa asesmen yang wajib dilakukan oleh mahasiswa agar lulus mata kuliah si inovasi grafis. Nah, mata kuliah inovasi grafis ini asesmennya terdiri dari beberapa hal. Pertama ada kuis, kemudian ada tugas. Tugasnya berupa makalah analisa permasalahan sosial, tugas berupa presentasi analisa permasalahan sosial, tugas presentasi ide inovasi, dan tugas membuat mock-up ide karya inovasi. Pada saat proses pembelajaran inovasi grafis, mahasiswa didorong untuk mengedepankan kemampuan berpikir kritis, critical thinking, melalui metode tugas makalah analisa permasalahan sosial. Mahasiswa didorong untuk mengeksplorasi, menganalisis fenomena yang ada di masyarakat sebelum kemudian mereka membuat suatu ide solusi berbasis permasalahan yang ada di masyarakat tersebut. Untuk pustaka pendukung ada beberapa hal. Pertama dari Tom Kelly and David Kelly tentang creative confidence. Kemudian ada Tom Kelly dan Jonathan Littman tentang The Art of Innovation. Thomas Kelly and Jonathan Littman, The Ten Phases of Innovation, dan Sarah Blackman and Michael Berry yang menjadi rujukan utama dengan judul Innovation as a Learning Process. Dalam proses pembelajaran, inovasi grafis, media pembelajaran yang digunakan yaitu antara lain Microsoft PowerPoint, YouTube, Microsoft Word, komputer, proyektor, dan speaker. Dalam menjelaskan metode pembelajaran, saya biasanya menggunakan teknik delivery interactive assessment. Dalam proses belajar mengajar, saya mengajarkan ke mahasiswa melalui metode PPT. Saya biasa membahas fenomena-fenomena, studi kasus dalam bentuk visual kepada mahasiswa. Kemudian, dalam bentuk interaktif, mahasiswa bisa melakukan asistensi, bisa melakukan diskusi, mereka membawa topik permasalahan yang ada, kemudian diasistensikan dan didiskusikan di dalam ruang kelas. Mahasiswa kemudian pada tahap asesmen, kemudian membuat suatu makalah, suatu mock-up, dan suatu presentasi dari hasil proses observasi dan analisa masalah yang mereka telah diskusikan di dalam ruang kelas. Sifat pembelajaran yang ada di mata kuliah inovasi grafis yaitu sistemnya project-based learning, di mana mahasiswa membawa suatu proyek besar yang kemudian untuk didiskusikan di ruang kelas. Jadi pada saat proses inovasi, mahasiswa dia membawa sebuah fenomena yang kemudian didiskusikan dan diasistensikan dengan dosen dan dipresentasikan di depan ruang kelas. Setelah itu, mahasiswa kemudian menciptakan ide, menghasilkan solusi berbasis desain grafis. Metode pembelajaran yang selalu saya gunakan ketika berada di kelas biasanya berupa diskusi, asistensi, dan interaksi. Saya biasanya mengajak mahasiswa untuk berdiskusi tentang fenomena inovasi yang ada di masyarakat, asistensi kemudian mendiskusikan
hasil temuan mereka, hasil analisa mereka, ide-ide mereka, dan kemudian pada saat proses diskusi mereka mempresentasikan ide mereka ke teman-teman mereka di ruang kelas. Kriteria penilaian di dalam mata kuliah inovasi grafis itu terdiri dari beberapa hal. Pertama, untuk kuis. Kuis itu memiliki bobot 10%. Kemudian kedua ada tugas berupa tugas makalah analisa permasalahan sosial, di mana bobot penilaiannya 15%, dan kemudian ada tugas besar satu, yaitu tugas presentasi dengan bobot 25%, kemudian ada tugas dua, mempresentasikan ide inovasi dengan bobot 20%, dan tugas besar dua yang merupakan tugas besar dalam artian output dari hasil inovasi yang memiliki bobot paling besar 30%. Jadi mata kuliah inovasi grafis ini mendorong kemampuan mahasiswa untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, critical thinking, dengan mereka kemampuan analisa permasalahan sosial, kemudian kemampuan design thinking melalui bagaimana mereka memahami masyarakat, kemudian kemampuan berpikir creative thinking, bagaimana mereka menciptakan ide dan solusi berbasis desain grafis. Sekian dan terima kasih. Di sini kita akan membahas tentang definisi ruang lingkup dan proses inovasi, dan ya kembali lagi ya, inovasi itu suatu proses. Dalam artian suatu proses itu ada tahapan-tahapan yang menjadi satu hal yang penting untuk dilakukan gitu ya. Oke, tahapan-tahapannya seperti apa dan kita sudah pada tahap seperti apa mungkin akan saya bahas secara pelan-pelan ya. Jadi teman-teman bisa memahaminya gitu ya. Oke, jadi di sini mungkin deskripsi mata kuliahnya, kembali lagi mata kuliah inovasi grafis berisi tentang kemampuan menangkap fenomena dan menganalisis permasalahan yang ada di sekitar, yang kemudian untuk merancang sebuah solusi inovatif berdasarkan kebutuhan pengguna. Inovasi grafis mengedepankan aspek pendekatan holistik dan multidisiplin dalam mengolah ide berbasis desain grafis. Jadi ini ada beberapa kata kunci, ingat ya, kita harus punya kemampuan menganalisis permasalahan. Jadi itu kemampuan analisis itu menjadi satu hal yang penting, tidak bisa lepas dari kompetensi kalian sebagai desainer. Kompetensi kalian sebagai desainer tuh harus punya kemampuan menganalisis permasalahan. Kompetensi lainnya sebagai desainer tentu saja adalah merancang sebuah solusi inovatif, merancang karya desainnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan kebutuhan pengguna atau sudut pandang user. Jadi kemudian inovasi grafis juga mengedepankan aspek pendekatan holistik dan multidisiplin dalam mengolah ide. Jadi mengolah ide itu bisa ya holistik dan multidisiplin. Banyak hal yang tentu saja teman-teman harus gunakan ya. Entah sisi sosial, sisi antropologi, sisi kebudayaan, sisi teknologi, sisi komunikasi dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan pendekatan holistik dan multidisiplin gitu ya. Oke, di sini capaian pembelajarannya mudah-mudahan teman-teman kembali lagi bisa memahami lagi proses inovasi ya. Kan tadi sudah saya bahas ada 4 hal yang menjadi cukup penting di dalam proses inovasi, dan teman-teman harus punya menurut saya sih kita harus bisa memahami terlebih dahulu apa sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam suatu proses inovasi. Ingat ya, kita dalam suatu berkarya desain, suatu proses inovasi, kita tidak hanya mengandalkan sesuatu yang sifatnya instingtif atau intuitif, yang seolah-olah datang tiba-tiba ide begitu saja, yang seolah-olah menunggu wangsit, menunggu ilham, atau bersemedi gitu ya untuk dapetin ide gitu ya. Enggak ya, yang kita lakukan itu adalah proses. Dimana kalau proses sifatnya itu iteratif. Iteratif itu ada langkah-langkah, tujuan-tujuan, selangkah demi selangkah untuk mencapai suatu tujuan gitu ya. Oke, ini kita dimulai dari apa itu proses inovasi, ruang lingkup inovasi, dan bagaimana kriteria suatu inovasi. Oke, ya itu tadi ya. Nanti saya akan bahas tentang metode Scamper. Jadi metode Scamper itu metode untuk mencari kebaruan. Nah, cuman di sini saya ingin pahami lagi, balik lagi ke teman-teman bahwa tugas teman-teman itu di inovasi itu adalah mencari kebaruan tentu saja ya. Meskipun kebaruan itu entah pengetahuan baru, cara baru, objek baru, teknologi baru, penemuan baru. Makanya tadi saya sempat menyebutkan pentingnya benchmarking, bagaimana pentingnya teman-teman menganalisa media sejenis, teman-teman menganalisa objek sejenis. Karena apa? Karena dalam konteks inovasi itu sangat penting buat teman-teman untuk menciptakan kebaruan gitu ya. Tekniknya Pak, bagaimana Pak untuk menciptakan kebaruan? Ada satu metode yang dinamakan Scamper. Nah, nanti saya akan bahas apa itu Scamper, apa yang dimaksud dengan Scamper secara sekilas saya akan bahas, karena Scamper ini menjadi satu tools, satu metode yang bisa digunakan untuk teman-teman untuk mendapatkan satu kebaruan ide gitu ya. Jadi nanti dengan Scamper ini mudah-mudahan metode teman-teman dalam melancang suatu karya inovasi itu bisa muncul gitu ya. Jadi ingat ya, ada beberapa hal yang paling penting dalam inovasi itu adalah satu,
menciptakan kebaruan, kedua menciptakan nilai. Ada nilai lebih dari produk sebelumnya, entah kalian menciptakan sesuatu yang lebih praktis, menciptakan sesuatu yang lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien, dan sebagainya gitu ya. Oke, nah ini ya, kita sudah masuk sebetulnya ke mode 4. Kalau teman-teman pahami di sini, di dalam suatu proses inovasi ini kan teman-teman sudah mengenal masyarakat, mengetahui konteks. Jadi teman-teman sudah melakukan proses memahami ya, penelitian, observasi, pengamatan, teman-teman sudah beranjak pada proses ini. Nah, sekarang itu masuk pada fase yang kuadran ke sebelah kanan gitu ya, sintesis dan realisasi. Jadi teman-teman sudah saatnya mengeksplorasi konsep. Nah, di sini teman-teman silakan eksplorasi konsep. Teman-teman mau bikin konsepnya apa, menyusun solusi dan merealisasikan penawaran. Nah, ini sekarang kita sudah masuk ke fase di sini, fase sebelah kanan, fase pembuatan. Jadi udah bukan fase pemahaman ya. Karena fase pemahaman ini dimulai dari observasi, memahami masyarakat, kan udah kita lakukan ya dengan wawancara, observasi. Nah, kita sudah masuk fase di sini. Silakan eksplorasi konsep, menyusun solusi dan merealisasikan penawaran. Sebelum saya ingin teman-teman mengeksplorasi konsep, nanti ada dengan konsep scamper yang sudah saya bahas tadi. Nah, mudah-mudahan di sini teman-teman sudah juga paham, proses desain inovasi ini harus selalu beranjak dari sini, memahami masyarakat dari proses analisis dan observasi. Ya, jadi ingat ya, seperti yang tadi bilang di awal, empat prinsip desain, 4 sila desain harus mulai dari problem konteks, memahami masalah. Nah, memahami masalah itu di sini, memahami siapa usernya, mengenal masyarakat dan sebagainya ya. Nah, ide ini proses inovasi kita sudah masuk ke tahap imperatif, perancangan ide. Nanti saya akan bahas sedikit perancangan ide ini seperti apa. Nah, teman-teman kita harus ingat ya, inovasi harus mulai dari observasi, framework, imperatif dan solusi. Nah, kita sudah masuk tahap perancangan si suatu ide gitu ya. Oke, dimulai dari observasi, tentu saja teman-teman sudah paham apa itu observasi. Observasi adalah pencarian ide, pencarian masalah, melihat dari sudut pandang user, mewawancarai user, apa penyebab masalah itu muncul, kenapa itu masalah itu muncul. Kalian mulai lakukan observasi secara sederhana. Metodenya seperti apa? Paling umum itu adalah wawancara dan survei, visitasi, survei itu paling umum dalam melakukan suatu proses inovasi. Oke, jadi tujuannya apa ya? Tentu saja untuk memahami masalah dari sudut pandang si user gitu. Karena ini ingat ya, sekali lagi mungkin berulang-ulang, selalu saya tegaskan, selalu saya tekankan bahwa dalam proses inovasi ini harus selalu melihat masalah dari sudut pandang user, bukan masalah dari sudut pandang klien, bukan melihat masalah dari sudut pandang desainer, tapi melihat masalah dari sudut pandang si user. Jadi pahami usernya itu siapa, apa kebutuhannya dia, persoalannya yang dihadapi apa, maknanya dia terhadap masalah itu apa, dan sebagainya. Oke, nah setelah inovasi bergeser, nah kita masuk ke frameworks. Jadi frameworks itu kita merembingkai suatu masalah, kenapa masalah itu muncul, dan apa penyebab suatu masalah itu muncul, dan akar dari suatu masalahnya itu apa. Jadi frameworks ini kita bergeser setelah kita punya data, setelah kita punya insight dari user. Nah, kita kembangkan, kita bikin framing kira-kira apa sih yang menjadi akar satu masalah. Saya pikir teman-teman sudah melakukannya di makalah teman-teman melakukan proses yang dinamakan framing the problems, reframing the problems gitu ya, mereframe masalah. Kira-kira kenapa masalah ini muncul? Jadi apa akar masalahnya? Apa akar masalahnya yang menurut teman-teman menjadi akar masalah dari suatu masalah gitu ya. Jadi teman-teman sudah melakukan proses yang dimulai dari memframing data. Jadi harus dimulai dari data, kalian identifikasi, kalian analisa, dan kalian reframe untuk memunculkan satu solusi gitu ya. Oke, dimulai dari data, tentu saja mulai dari observasi dan menemukan akar masalah. Nah, tahap berikutnya itu adalah, nah ini, jadi saya pikir tahap berikut dari teman-teman itu adalah menciptakan nilai, jadi imperatif. Nah, di sini tugas teman-teman, jadi dalam konteks mata kuliah inovasi ini, yang harus teman-teman bisa, jadi yang harus bisa teman-teman rancang itu adalah value proposition gitu ya. Jadi kita harus bergeser dulu cara berpikirnya dari yang sifatnya product centered ke value centered. Biasanya kan kalau kita merancang itu kita sifatnya merancang produk ya, maksudnya produk tuh ya bikin
ya kalau konteks grafis bikin buku, bikin zin, bikin website, bikin aplikasi, atau bikin poster, atau bikin infografis, bikin motion grafis, bikin kemudian juga membikin ya media-media digital lainnya gitu ya, bikin papan nama, bikin kemasan dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu kan cara berpikir umumnya desainer yang sifatnya product center. Jadi product center itu seolah-olah kita ketika kita ada ide, kita itu bikin produk gitu. Saya mau bikin zin, saya mau bikin aplikasi, saya mau bikin website, saya mau bikin kemasan. Nah dalam konteks inovasi kita harus bergeser dulu melihat value proposition-nya. Jadi dalam proses inovasi yang harus teman-teman ciptakan itu adalah nilainya. Oh, saya mau bikin media yang lebih aksesibel untuk mahasiswa agar dia bisa agar dia bisa mengakses makanan sehat misalkan. Jadi yang teman-teman harus lakukan itu adalah di sini ya, synthesizing a set of imperatives or the value proposition that must be met by the new concept. Jadi cara berpikirnya itu adalah menciptakan value gitu ya, bukan menciptakan produk. Ingat ya, dalam inovasi itu bedanya itu. Jadi bukan menciptakan produk kayak tadi, saya mau bikin kemasan, saya mau bikin zin, saya mau bikin website, saya mau bikin aplikasi, tapi yang kita ciptakan itu value. Saya mau bikin gimana agar user saya atau mahasiswa, sebagai mahasiswa, user saya memiliki akses yang lebih praktis dalam belajar leadership misalkan, atau saya ingin membahas bagaimana merancang suatu media yang lebih efektif buat ibu-ibu muda belajar tentang stunting. Nah, itu adalah proses berpikir yang berbeda, yang sifatnya product based bergeser menjadi value based. Nah, saya ingin teman-teman mulai tahap ini proses perancangan idenya itu menciptakan value. Menciptakan value itu apa sih Pak? Apa sih dimaksud dengan value? Apa sih yang dimaksud dengan value itu? Yaitu tadi value itu lebih efektif, lebih praktis, lebih mudah, lebih murah, lebih lebih efektif, lebih efisien, lebih ringan, lebih ya pokoknya sesuatu yang menciptakan dari value dari produk sebelumnya. Contohnya setiap pagi saya mengkonsumsi kopi jam start gitu ya, kopi gitu ya, jadi sesuatu hal. Nah, kita bisa menganggap ini sebagai suatu produk inovasi ya. Kalau teman-teman di Telkom kan sering gitu ya, saya lihat mahasiswa juga konsumsi kopi, beli kopi. Nah, kita bisa lihat value yang ada di Jumpstart kenapa bisa dibilang bisa laku gitu ya. Pertama, dia aksesnya lebih mudah, lebih strategis dibanding harus jalan ke depan, dibanding harus order Gojek dan sebagainya. Itu lebih praktis gitu ya, lebih mudah untuk membelinya. Kemudian kedua itu juga adalah lebih strategis karena ada di lantai bawah dibanding harus pesan Gojek yang mungkin butuh waktu lama setengah jam, 1 jam misalkan. Kalau ini kan ya saya pikir tinggal ke bawah 1 detik itu relatif lebih mudah cara mendapatkannya gitu ya. Jadi ketiganya lebih praktis. Penyajiannya itu kurang dari 30 detik. Ya mungkin 30 detik ya, kurang dari 1 menit. Penyajian si produk si Jumpstart itu sangat cepat banget. Dan kemudian keempat itu value-nya lebih murah. Kalau kita bandingkan dengan harga satu gelas cup kopi ini hanya 8.000 atau 13.000, itu lebih murah dibandingkan dengan produk-produk kopi yang ada di sekitar atau yang ada di kota Bandung lah, bisa dibilang seperti itu. Bahkan dibandingkan kopi kemasan aja lebih murah gitu. Nah jadi itu yang ingin saya tekankan, di mana teman-teman itu dalam proses inovasi itu menciptakan value, bukan menciptakan ya meskipun value nanti pasti ujungnya jadi produk ya, entah jadi aplikasi, entah jadi website, entah jadi zin, entah jadi buku, entah jadi ya pokoknya banyak produk gitu ya, produk inovasi gitu ya. Cuman yang saya ingin tekankan dalam benak teman-teman itu adalah menciptakan value-nya dulu terlebih dahulu. Ya, sebetulnya value inilah yang mudah-mudahan menjadi satu kata kunci dalam proses berpikir desain kalian atau proses berpikir inovasi kalian. Ingat ya, jadi harus dimulai dari sudut pandang user, empathize dulu, lihat sudut pandang problem usernya apa, dan kemudian ya teman-teman value proposition-nya apa, nilai yang tawaran teman-teman tuh apa, visualisasi karya desain yang teman-teman tawarkannya itu value-nya apa, harus memiliki value proposition ya. Oke ya, barulah terakhir itu adalah tahapnya itu adalah perancangan suatu solusi. Nah ya, harus ada solusi. Jadi sekarang tahap teman-teman itu di sini ya, tahap generation concept. Jadi teman-teman silahkan mulai generation konsep, mulai merancang satu konsep terkait ide yang akan teman-teman tawarkan itu seperti apa gitu ya.
Nah, sok silakan sebelum kita tutup ya, udah mau jam 11.45. Silakan ada yang mau bertanya dulu. Mau bertanya, Silakan Man. bagaimana hubungan inovasi dan penciptaan nilai atau added value gitu? Seperti tadi bilang di awal, inovasi itu harus selalu ada perubahan. Ingat ya, harus ada perubahan. Jadi kalau kalian bikin misalkan satu kemasan kayak gini, kalau tidak ada perubahan, ya buat apa inovasi gitu ya. Jadi harus ada perubahan. Perubahannya itu apa, didasari apa sih perubahannya itu? Nah, jadi perubahannya itu bukan didasari dari produk. Maksudnya produk tuh, saya mau bikin produk A, saya mau bikin gini. Tapi bagaimana perubahannya itu didasari dari value-nya dulu. Misalkan, kalian mau bikin ini, kemasan ini, value-nya apa? Ketika kalian menganalisis, mengobservasi, ternyata sekarang itu orang-orang udah pada mobile ya. Maksudnya mobile tuh sekarang itu orang minum kopi itu udah bukan lagi di meja, di warkop. Kalau zaman dulu tuh di nongkrong, di warung kopi gitu ya. Kalau sekarang kan orang minum kopi itu sambil mobile ya, sambil diskusi, sambil jalan ke sana, sambil jalan ke sini. Dari behavior user itu dibutuhkan value di mana merancang suatu desain yang aman dan nyaman untuk dibawa mobile. Ya dibikin lah ini kayak tutup ini. Nah, value-nya apa ya? Itu tadi ya, menciptakan value di mana yang lebih praktis. Jadi ketika kita berkarya inovasi harus ada pergeseran dari yang sifatnya menciptakan produk bergeser ke menciptakan value. Jadi value dulu. Nah, itu kan jadi kata kunci yang bikin memancing ide kalian. Oh, saya mau bikin ini, saya mau bikin itu, saya mau bikin kayak gitu. Ya, Salman ya. Kayak inovasinya ini memikirkan kayak added value itu, contohnya kayak Kinder Joy juga ya Pak ya? Betul. Ya kinerja tahan lama misalkan, atau bisa jadi lebih unik, lebih menarik. Nah, ini tuh bisa gitu. Jadi gimana sih proses desain ini bisa muncul, ya tidak hanya satu fungsi ya. Maksudnya tidak hanya satu fungsi itu, ya desain itu untuk kemasan biar terangkut gitu ya. Kemasan yang biar mengemas ya, tapi ada fungsi lain gitu. Di kemasan itu bisa ada fungsi lainnya enggak? Oke Pak, siap. Hatur nuhun Pak. Sami-sami sama. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan. Pak, saya jadi bertanya Pak. Sok, silakan Narendra. Saya silakan. Kan ini kan apa namanya ngambil topiknya kan film kan Pak ya. Betul. Kenapa superhero Indonesia itu sering flop gitu. Kan jadi kan Indonesia itu kan emang kurang banget kan pemasarannya. Kalau sama saya beberapa kali ngelihat ada merch dari film kayak film yang Gundala sama Sri Asih, cuman itu ditaruhnya di bawah gitu Pak. Nah, karena saya ngambil transmedia storytelling, Gundala tapi versi inilah, versi apa gitu. Terus nanti saya jual kayak misalkan diecast-nya tapi yang versi saya. Terus habis itu nanti juga dibikin kayak serial YouTube-nya atau serial TV-nya itu hitungannya tuh menambah value terhadap produk itu atau gimana Pak? Oke, jadi memang ada beberapa inovasi. Jadi inovasi itu kan bisa diterapkan di banyak hal ya. Nah, sekarang ada inovasi-inovasi, misalkan inovasi promosi. Inovasi promosi itu ya umumnya kan poster ditempelin, beredar di sosial media. Nah, sekarang mulai muncul tuh bentuk-bentuk inovasi-inovasi baru. Kayak tadi Anda bilang transmedia storytelling. Bagaimana inovasi-inovasi promosi baru dengan menggunakan media-media baru. Contohnya komik digital, contohnya menggunakan motion. Ya itu bisa banget itu ya. Jadi itu tentu saja menciptakan satu value. Udah jelas. Value-nya apa ya? Itu tadi ya, menjadi lebih efektivitas dalam konteks memasarkan suatu produk gitu ya. Jadi kalau dulu kan mungkin keterbatasan kalau hanya dengan poster, atau keterbatasan dengan hanya menggunakan baligo, Megatron, itu ada keterbatasan itu, baik keterbatasan waktu, keterbatasan jangkauan dan sebagainya. Tapi inovasi-inovasi baru menggunakan media-media digital baru itu tadi ya, transmedia storytelling tadi, itu tentu saja ada value-nya. Oke, silakan ada satu pertanyaan terakhir mungkin ada yang mau bertanya. Izin bertanya Pak. Silakan Fadia bertanya, silakan. Mengenai observasi Pak, untuk observasi itu ada tekniknya tersendiri nggak sih Pak? Terus menurut Bapak bagaimana observasi yang baik dan benar? Oke, observasi yang baik dan benar. Oke, terima kasih Fadia atas pertanyaannya ya. Oke, observasi yang baik dan benar itu menurut saya sih satu hal, kata-kata kuncinya itu adalah empati. Jadi empati modal utama ketika kita mengobservasi. Apa sih maksud dengan empati? Jadi ketika kita mewawancarai, mengobservasi, yaitu tadi kita pahami dulu siapa sih user kita, siapa sih pengguna kita. Dan kita empati, apa sih yang dia rasakan, apa yang dia gunakan, apa yang dia butuhkan. Observasi yang baik itu ketika kita melihat dari sudut pandang pengguna, pahami dulu mereka, tidak melihat user kita atau narasumber kita sebagai objek gitu. Maksudnya sebagai objek itu hanya
ya udah gitu tanya jawab, tapi bagaimana kita bisa melibatkan mereka ke dalam proses kita. Kalau kita misalkan saya mau mengobservasi tentang stunting di ibu muda gitu ya, jadi saya ngebayangin ibu muda tuh apa sih, kenapa sih banyak gizi buruk? Oh, masalah ekonomi. Saya bayangin keluarganya gimana, bagaimana mereka mengakses informasinya, kesulitan informasinya, bagaimana sosialisasi dari pemerintah ke warga yang kurang relevan misalkan, dan sebagainya. Jadi empati itu menjadi satu hal yang penting, dan kedua itu tadi ya, kemampuan kita untuk mengengage, memvisualisasikan, mengengage, membayangkan. Nah, itu menurut saya sih observasi yang penting di dunia desain sekarang gitu, karena desain yang baik itu adalah ketika kita desain yang menyelesaikan masalah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, yang sudah juga bertanya ya. Mudah-mudahan sekarang udah lebih paham, tapi intinya adalah silahkan teman-teman masuk ke fase berikutnya dari mata kuliah inovasi grafis. Ini adalah fase untuk memecahkan masalah dengan ide. Jadi nanti silakan, tadi udah saya bahas camper, mungkin minggu depan nanti kita putar video, silakan, tapi intinya silakan kalian sudah mulai kebayang bikin ide apa. Silakan gunain mind mapping, empathy mapping, kalian bisa brainstorming, kira-kira yang muncul di ide itu, ingat ya, tidak hanya sekedar produk yang kalian ajukan ke saya, yang kalian tawarkan itu adalah value-nya, Pak. Oke, terakhir mungkin sebelum kita bubar, saya akan absen terlebih dahulu. Silahkan teman-teman cukup jawab hadir ya. Jadi ini minggu ke ini ya. Oke, jadi silahkan hadir. Nanti teman-teman ya cukup menjawab ya. Oke, ini terakhir sebelum kita bubar. Oke, Salman hadir ya. Sakit Pak, nggak Pak hadir Pak. Hadir ya. Anissa tadi ada, Anissa kalau nggak salah saya lihat login. Hadir, ya. Pak. Giva. Oh, klik nih apa Giva nih? Tumben Salman datang. Oke, Giva hadir. Saya Giva hadir. Oke, Giva hadir ya. Giva hadir, Pak. Mic-nya rusak. Oke, siap. Zul. Hadir, Pak. Atali. Oke, saya skip dulu ya. William. Ya, saya skip. Noval. Hadir Pak, cuman tadi baterai iPad-nya mati Pak. Oke, Raffi. Hadir, Pak. Raisa hadir ya. Hadir, Pak. Narendra hadir ya. Fauzan. Oke, hadir nih, siapa nih? Oh, Fauzan hadir. Rahel. Hadir, Pak. Cia. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Dini. Hadir, Pak. Hadir. Lugas. Fauzia. Hadir, Pak. Oke, Cika. Oke, skip. Mada. Oke, Mada. Fadia hadir ya. Oke, sip. Saya ulangin yang nggak hadir dulu ya. Atali. William. Lugas. Cika. Amada. Oke, kalau gitu sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di mata kuliah inovasi grafis hari ini. Oke, kita ketemu lagi di hari Senin besok ya. Silakan mulai Senin besok teman-teman sudah mulai fokus di ide. Silakan siapkan ide kalian, value kalian, kira-kira kalian ingin merancang ide apa gitu ya. Oke, paling itu aja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa like grup ya. Waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam. Yuk sami-sami ya. Hatur nuhun Pak. Yuk sami-sami, teman.